Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Amalia dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan khutbah untuk memenuhi tugas PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ar-rasulil amini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya khotib berpesan baik kepada diri khotib sendiri maupun kepada jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Para jamaah sekalian, tema khutbah kali ini yaitu perkara yang dapat membuat pahala amalan seseorang terhapus tanpa disadari. Kita telah memahami bahwa syarat sah diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas. Ikhlas berarti memurnikan maksud dan tujuan beribadah hanya kepada Allah, dan hanya untuk Allah. Namun, usaha kita tidak sampai di situ. Tugas kita tidak hanya menyelesaikan sebuah amalan, karena ada tugas yang lebih berat lagi dan tidak kalah pentingnya. Tugas itu adalah mempertahankan pahala amalan agar tidak terhapus sia-sia. Terdapat beberapa perkara yang bisa mengurangi bahkan menghapus pahala amalan kita, yang terkadang dilakukan tanpa disadari. Berikut saya akan jelaskan 2 perkara buruk yang harus kita ketahui untuk kita hindari. Perkara yang pertama yaitu merasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun wa dzikri minha wa ijabul mar'i bin nafsi." Ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang, yaitu diantaranya adalah merasa ujub terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan oleh Allah dalam bersedekah atau salat tahajud, lantas jangan langsung meremehkan atau merendahkan orang yang jarang terlihat bersedekah atau kesulitan bangun malam. Sebab barangkali mereka itu memiliki sebuah amalan yang tersembunyi yang dilakukan dengan ikhlas, dan hanya dia serta Allah yang tahu. Karena pada dasarnya semua prestasi yang kita raih dan semua ibadah yang kita lakukan adalah karena pertolongan dari Allah. Perkara yang kedua yaitu menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang lain yang diberi sedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Dan jangan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Jadi, saking pentingnya menjaga perasaan orang lain yang menerima sedekah kita, sampai-sampai Islam memberikan keutamaan lebih bagi orang yang bersedekah secara diam-diam, dan dihilangkan atau dihapus pahalanya untuk orang yang bersedekah karena ria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Selain 2 perkara tadi, terdapat pula perkara-perkara lainnya seperti mendolimi dan menyakiti kaum muslimin, bermaksiat dikala sendiri, meremehkan seorang mukmin yang berdosa, dan menyekutukan Allah.
Dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa ikhlas dalam beramal dan menjauhkan kita dari perkara yang dapat menghapus pahala amalan. Alhamdulillahi hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasallat ainun binadharin wa udunin bi khabarin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nasu ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Wa'lamu anna Allaha amrakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna'i bi malaikati lumasi bihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatu yusallu 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal mu'limati ahya'i minhum wa minhum wal amwati innaka sami'un qaribun muhibud da'awat. Sekian khutbah dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.